Halo, apa kabar pemirsa? Saya Fia Rahayu, senang kembali menjumpai Anda dalam Dialog Sai Bumi. Pemirsa, herd immunity atau kekebalan komunitas merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, termasuk coronavirus disease 2019. Lalu bagaimana di Lampung? Apakah mungkin target herd immunity akan tercapai di akhir 2021? Baik pemirsa, akan kita bahas masalah tersebut dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dr. Rehana Mkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Bagaimana kabarnya Ibu pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Dan makin cantik ya, Bu. Aduh. Oke, Ibu, kita langsung ngebahas nih yang tadi Via sudah katakan tentang herd immunity. Mungkin masyarakat di Lampung belum mengenal apa itu herd immunity. Bisa dijelaskan nih, Ibu? Iya. Sebenarnya masyarakat mungkin sudah sering mendengar itu apa herd immunity. Herd immunity itu adalah kekebalan kelompok. Ya, jadi kekebalan kelompok itu di mana suatu keadaan ada sebagian orang sudah mempunyai kekebalan untuk diri dia, tapi dia bisa melindungi orang lain yang belum kebal. Nah, jadi bisa tercapai. Tadi Mbak Fia kan tanya bisa tercapai nggak ya? Insya Allah bisa. Ya, kita lihat herd immunity itu ada dua. Bisa secara alami. Secara alami itu adalah contoh pasien-pasien yang sudah terserang COVID-19, dia punya kekebalan atau imunitas secara langsung. Nah, yang kedua adalah dengan cara kita mendapat vaksinasi untuk terjadi herd immunity. Jadi seperti saat ini nih, Mbak Fia kan lihat kasus kita sudah mulai menurun. Alhamdulillah itu kita pernah tinggi sekali ya pada bulan Juni kalau saya tidak salah sampai 600 sehari. Nah, itu yang kena positif itu mungkin dia sehat, ada yang survive, dan dia sudah punya herd immunity. Ditambah lagi dengan dia mendapat vaksinasi, mudah-mudahan lebih kuat herd immunity. Jadi bukan tidak bisa tercapai, insya Allah Provinsi Lampung bisa mencapai herd immunity. Nah, kalau bisa dijelaskan Ibunda untuk perkembangannya vaksinasi sendiri di Lampung sudah berapa persen Ibunda? Iya. Memang kita butuh vaksinnya karena penduduk sasaran kita cukup tinggi, sekitar 6 jutaan. Ya. 6 jutaan itu kita perlu 2 dosis, ditambah dengan 10% untuk persiapan, jadi sekitar 14 juta dosis. 14 juta dosis. Ya. Nah, saat ini kita baru menerima dropan dari pusat itu sekitar 28%, Mbak. Baru 28%, belum setengahnya ya Bunda? Ya. Nah, jadi karena itu, kalau saya tidak setuju kalau dinilai Lampung paling rendah, ya. Lihatlah dari distribusi vaksin yang datang ke kita itu seperti apa, terus sasaran kita seperti apa gitu. Kita sangat besar loh, penduduk kedua terbesar di Sumatera sekitar 6 juta. Tapi kita tidak walaupun agak sedikit kecil hati dibilang terendah, tapi kita tetap tanpa hari libur, Mbak, kami bekerja untuk vaksinasi. Iya, karena bisa dilihat sendiri sama warganya kita ya, Bunda ya. Kalau seandainya nih kita kalau misalnya lihat tadi sebelum aku berangkat ke kantor pun kayak di kelurahan, di kecamatan itu sudah banyak melakukan vaksinasi sendiri. Itu upaya dari pemerintah sendiri, benar Bunda? Iya, pasti Mbak. Itu bukan hanya di Bandar Lampung saja. Hampir di seluruh kabupaten kota melaksanakan, tentunya bersama TNI, Polri ya, lalu dibantu juga organisasi profesi, ada dari Poltekkes, ada dari KKP ya, Kantor Kesehatan Pelabuhan, ada dari PMI ya. Jadi kita bahu-membahu itu untuk percepatan vaksinasi. Masih banyak nggak sih Bunda yang masyarakat yang nggak mau vaksin? Justru sekarang antusias ingin vaksin. Ya, jadi alhamdulillah semua antusias ingin divaksin dan itu suatu yang mengembirakan. Jadi berarti semua masyarakat menunggu kapan jatah saya dapat ini untuk divaksin. Berarti sekarang masyarakat itu sudah peduli akan kesehatannya, benar ya Bunda? Iya, pasti sudah mendengar tentang herd immunity juga. Ingin tercapai kekebalan itu ya.
Karena kalau kita bicara pandemi, Mbak, itu nggak akan bisa selesai. Betul. Tapi bisa berubah dia menjadi endemi. Ya, yaitu salah satu syaratnya vaksinasi agar bisa terbentuk herd immunity itu minimal 70%. Oke. Dan yang kedua, kalau kita menemukan obat COVID-19, sampai saat ini kan belum ditemukan obat COVID-19 yang pasti. Belum. Nah, iya, belum. Yang ada memang antiviral secara umum saja yang dipakai. Nah, tapi kita kejar aja vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Mudah-mudahan bisa 70% masyarakat kita sudah tervaksin, itu insya Allah sudah terbentuk herd immunity. Yang tadi saya sampaikan secara alamiah juga, kalau dia sudah pernah terpapar, yang kita sebut dengan penyintas. Penyintas, itu dia insya Allah sudah ada kekebalan juga imunitas. Oke. Ya. Rata-rata per hari berapa sih, Bu, untuk masyarakat sendiri vaksin di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah sendiri? Ya, kita sekarang ingin sudah membuat simulasi. Simulasi dalam arti di akhir Desember 2021, ya kita harus mencapai 100%. Harus mencapai 100%. Harus mencapai 100%. Berarti ini di walaupun diupayakan 70 saja, karena herd immunity itu kan bisa terbentuk jika sudah 70. Tapi kita upayakan, kita buat simulasi. Jadi dengan simulasi itu memang kita punya 312 puskesmas. 312 puskesmas itu yang saat ini mungkin menyuntiknya tidak sampai 500 dosis, dia harus mencapai 500 dosis. Dengan catatan vaksinnya ada. Kan sekarang kita vaksinnya belum sesuai sama yang kita butuhkan ya. Memang dropan vaksin itu juga dilihat apakah di salah satu kabupaten kota itu masih banyak atau tidak. Karena kita dengan hubungan dengan cold chain, penyimpanan vaksinnya. Seandainya vaksinnya disimpan tidak benar juga, itu pasti tidak akan berfungsi dengan baik begitu disuntikan. Oke Bunda, luar biasa sekali bincangan kita pada pagi hari ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali. Namun sebelumnya kita ikuti dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bana Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Berikan pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur yang sudah Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak
hanya di iNews. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior, ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku asli pegung, warisan anjak tumbai. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Monitor. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Terima kasih Anda masih di Saibumi. Kita akan melanjutkan obrolan kita tentang herd immunity di Lampung. Bunda, langsung lanjutin lagi nih penyimpanannya tadi. Nah, ini kita masih kurangkah untuk penyimpanan si vaksin tersebut? Masih kurang atau tidak nih Bunda di pemerintah Kota Lampung sendiri ini? Ya, semua kabupaten kota punya yang namanya gudang farmasi. Gudang farmasi. Iya, di mana gudang farmasi itu ada yang namanya cool room. Ya, cool room itu adalah suatu tempat untuk kita menyimpan vaksin. Oke. Ya, kan dia harus berada di 2 sampai 8 derajat Celcius. Ada merek-merek tertentu yang harus berada di minus. Ya, di minus. Nah, itu juga kita harus jaga. Makanya kalau kita distribusi juga ke kabupaten kota, kita lihat dulu situasi daripada gudang atau food roomnya masing-masing di kabupaten kota. Apakah bisa menerima jenis vaksin yang ini? Karena yang terakhir datang tuh Pfizer. Pfizer itu harus minus 20 derajat Celcius. Minus 20? Iya, oleh karena itu di kurum kita harus ditambah alat untuk bisa mencapai minus 20. Untuk si penyimpanan Pfizer sendiri. Jadi kita juga akan mendistribusi ke kabupaten kota, kita juga melakukan kajian dulu apakah kabupaten ini bisa segera menghabiskan begitu dibuka sasarannya mana. Itu kita perhitungkan semua Mbak, jangan sampai tidak efektif dan efisien gitu ya. Jadi yang saat ini kita drop itu yang paling banyak ke Kota Bandar Lampung karena dia dekat dengan Provinsi Lampung. Gudang obatnya juga kurumnya juga sudah bisa menerima. Jadi mungkin saat ini yang kita lihat yang lagi massal ya di Bandar Lampung 3-4 hari berturut itu menghabiskan Pfizer yang sudah kita kirim ke Bandar Lampung. Oke, dikejar ya Bunda untuk targetnya sendiri. Bunda mau nanya nih, agar herd immunity atau kekebalan komunitas dapat tercapai apabila jumlah masyarakatnya sudah mendapatkan vaksinasi yang juga tinggi. Nah, kalau boleh tahu nih Bunda, vaksin yang dimaksud ini vaksin apa? Dan karena mungkin kita dengar atau misalnya masyarakat pun tahu nih, karena kita sering mendengar istilah vaksin selain vaksin COVID-19. Nah, sebelum kita menuju ke Pfizer dan lain-lain ya Bunda ya? Banyak ya itu jenis-jenis dari dulu itu sudah banyak vaksinasi. Ada vaksinasi rutin yang kita dengar itu untuk bayi di bawah 1 tahun harus sudah mendapat DPT, terus BCG, polio ya. Terus yang saat ini ada hepatitis B. Nah, itu ada juga yang diperuntukkan untuk baduta bawah 2 tahun. Ada untuk ibu hamil ya. Nah, jadi jenis-jenis vaksin itu banyak sebenarnya. Nah, saat ini mungkin kalau kita berbicara COVID ya khusus vaksinasi COVID-19. Tapi tidak meninggalkan vaksinasi yang lain. Vaksinasi sebelumnya ya, karena kita punya program dari pemerintah pusat yang harus dijalankan. Itu ya. Jadi tetap walaupun kita COVID tapi untuk bayi harus mendapat imunisasi dasar lengkap, lalu ibu hamil juga harus mendapat TT-nya 2 kali, ya, dan baduta juga demikian. Jadi kita kerjanya tidak hanya terfokus pada COVID, tapi juga vaksinasi yang lain harus dijalankan sesuai dengan program daripada pemerintah. Oh ya, saya sedikit meralat Mbak, tadi Pfizer itu di minus 70 derajat Celcius. Minus 70, bukan di 20 ya? Ya, 20 Moderna. Moderna 20. Ya, jadi Pfizer itu perlu ditambah alat, suatu alat untuk dia bisa mencapai minus 70. Bunda, kalau misalnya mau tahu juga nih ya, mungkin masyarakat di luar sana juga pengen tahu nih Bunda. Sebenarnya vaksin-vaksin itu ada beberapa jenis macam-macamnya. Salah satunya tadi sudah Bunda sebutkan, Pfizer, ada Moderna, Sinovac. Ini sebenarnya ada efek-efeknya nggak sih Bunda dari beberapa jenis vaksin COVID-19 ini?
semua ada side effect-nya. Oke. Tapi bagi masing-masing orang tentu berlainan. Mungkin ada yang disuntik Moderna yang konon banyak yang mengeluh panas agak tinggi, sakitnya di bekas suntikan. Ada sebagian orang yang tidak merasa panas. Jadi tergantung daripada tubuh seseorang. Ya. Dan yang paling penting lagi sebelum kita melakukan vaksin, yang mau divaksin itu harus di-screening. Oke, di-screening, jangan sampai lupa itu ya Bunda. Iya, harus di-screen dulu tentang penyakit-penyakit yang dipunyai oleh orang tersebut, apakah dia bisa diberikan vaksin atau tidak. Itu jadi harus, itu paling penting itu screening, ada meja screening. Nah, di situ kita mengharap masyarakat tidak berbohong. Jangan berbohong. Jangan berbohong. Katakan yang sebenarnya seandainya memang punya darah tinggi, punya penyakit-penyakit yang lain, itu harus disampaikan. Ya, jadi agar juga yang vaksinatornya tidak ragu untuk memberikan vaksin tersebut. Untuk jumlah di Lampung sendiri, ini Bunda untuk macam-macam dari vaksin tersebut, banyakkah atau yang paling banyak apa nih Bunda di Lampung? Yang paling banyak itu Sinovac. Sinovac. Iya. Sinovac yang awal-awal datang ya itu adalah Sinovac. Ya, terus juga ada Sinopharm. Sinopharm itu biasanya dipakai untuk vaksin gotong royong. Vaksin gotong royong itu adalah vaksin yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan kepada warga perusahaannya gitu. Yang namanya vaksin gotong royong. Itu biasanya pakai Sinopharm. Tapi saat ini ada AstraZeneca. Ada Astra, ya, ada juga Moderna dan Pfizer, yang terakhir ini Pfizer yang datang. Oke. Bunda, untuk pendistribusian vaksin sendiri dari pusat tersendat-sendat nggak sih Bunda? Iya, pada awal-awal memang agak sedikit jarang datangnya. Ya, nah sekitar bulan-bulan Juni itu agak jarang karena memang pemerintah mungkin lebih fokus ke Jawa Bali, di mana di sana itu kan memang kondisinya saat itu kan memang sangat banyak yang menderita COVID-19. Akhirnya mungkin fokusnya lebih ke Jawa Bali. Nah, kita mungkin mungkin dilihat di Lampung ini kasusnya juga tidak terlalu tinggi, mungkin agak sedikit pengirimannya daripada Jawa Bali lebih sedikit. Tapi sejak Pak Presiden Republik Indonesia berkunjung ya tanggal 2 September yang lalu, alhamdulillah itu seminggu bisa 2-3 kali datang. Seminggu? Iya. Sampai 3 kali. Iya, gitu ya, datang. Kadang-kadang sebulan bisa berapa kali. Itu sudah ya ajaklah datangnya. Nah, jadi alhamdulillah dengan ada suatu hal yang membahagiakan dengan kedatangan Bapak Presiden, kita juga dipercepat vaksinnya. Tentu saja waktu itu saya sempat mendampingi beliau, saya sampaikan, Bapak, penduduk kami 6 juta sasarannya. Saya bilang kalau vaksinnya dikirim seperti yang saat ini mungkin nggak akan tercapai sampai untuk target di akhir Desember tahun 2021. Alhamdulillah sudah agak banyak karena baru 28%, Pak. Kalau saya bilang banyak nanti salah juga ya. Baru 28% yang datang gitu. Bunda, kan kita ini mau menuju endemi. Kita masih pandemi dong Bunda sekarang. Nah, untuk menuju endemi itu membutuhkan usaha bersama nih dari warga, pemerintahnya. Nah, apakah peran masyarakat sendiri itu sangat penting nggak nih Bunda? Sangat penting. Ya, karena kita yang kita layani kan masyarakat. Kalau masyarakat nggak punya peran, ya sulit untuk kita bersama-sama keluar dari pandemi ini. Ya fungsinya adalah masyarakat itu seperti untuk perubahan ya. Mereka itu dengan mematuhi protokol kesehatan gitu ya. Ya, juga menjadi kontrol juga untuk memberi mungkin berbicara kayak saya sama Mbak Fia bicara, mungkin kita sedikit memberi masukan tentang hati-hati loh sekarang harus apalagi dengan harus saling mengingatkan ya pesta-pesta sudah mulai banyak. Tetap sadar bahwa pandemi belum berakhir. Jadi pesta itu boleh tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya. Betul, Bunda. Bagaimana dengan perkembangan COVID-19 setelah Lampung masuk zona kuning? Tahan dulu, Bunda, pertanyaan jawabannya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior
ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku anti pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Monitor. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan di Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Berikan pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur yang sudah Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Dialog Saya Bumi pagi ini. Kita lanjutkan kembali obrolan kita bersama Bunda Rehana, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Bunda, kita lanjutkan tadi nih pertanyaan via zona kuning. Nah, bagaimana dengan perkembangan COVID kita Lampung pada masa zona kuning ini? Ya, alhamdulillah kita sudah 3 minggu bertahan di zona kuning. Semua 15 kabupaten kita berada di zona kuning. Nah, tentu saja itu penilaiannya dari sistem surveillance-nya, dari sistem epidemiologinya, dan juga dari pelayanan kesehatan. Yang menilai bukan kita sendiri, tapi yang menilai itu adalah dari pusat, yaitu BNPB pusat ya. Nah, jadi kita lihat juga angka kesembuhan kita sudah di atas 90%, ya, dan angka positif konfirmasinya itu sudah sangat menurun lah ya. Udah alhamdulillah, kemarin kita sempat tidak ada kematian. Ya, waktu kemarin. Nah, jadi mudah-mudahan ini kita bisa pertahankan walaupun tetap waspada ya. Kami di Dinas Kesehatan juga ada tim yang selalu mengevaluasi situasi kondisi daripada Provinsi Lampung karena kita melihat tetangga kita seperti informasi yang kita dapatkan Singapura, Malaysia itu sudah mulai meningkat lagi. Nah, itu membuat Bunda dan jajaran semua kabupaten kota itu waspada. Ya, kita mengevaluasi setiap hari bagaimana situasi daripada kabupaten kita masing-masing agar bisa cepat kita melakukan solusi gitu ya. Intervensi apa yang harus kita berikan? Jangan sampai melonjak lebih tinggi lagi. Nah, Bunda, untuk mengenai masalah soal klaster sekolah, ya, kita kan sudah tatap muka ya, Bunda sekarang. Nah, perkembangannya seperti apa nih, Bunda? Ya, alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang melaporkan ada klaster di sekolah. Alhamdulillah. Nah, itu kita selalu pesan kepada jajaran kami Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu untuk semua sekolah yang sudah PTM itu harus ada satgas.
Satgas sekolah yang bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk selalu melakukan pemantauan, dan anak-anak saya minta di screening. Screening dulu ya? Screening dengan 2 minggu sekali, di rapid antigen semua, dilihat perkembangannya. Dan anak-anak yang kan tidak semua, itu kan biasanya ada jadwalnya. Mungkin hari ini si A, besok si B, itu harus patuh betul. Datang ke sekolah, tidak bermain-main, belajar 2,5 sampai 3 jam, tidak makan dan minum boleh ya, tapi tidak makan di sekolah, tidak jajan juga di sekolah. Begitu selesai langsung pulang ke rumah, tidak ada waktu untuk main-main dengan teman. Itu yang harus dipatuhi, jangan sampai nanti PTM-nya ditutup kembali, karena kalau sekolah itu ada satu yang positif harus tutup. Iya, jadi itu mungkin sekolah sangat jaga, jangan sampai ada terkonfirmasi positif sehingga PTM-nya bisa berjalan terus dengan baik. Oke, Bunda. Bunda tadi kan mengatakan kita masuk di zona kuning nih. Ya. Apakah itu di level 1? Kalau berbicara level itu lain ya. Level itu kita pakai Imendagri. Yang saat ini udah Imendagri 48 tahun 2021 ya. Nah, kita berada saat ini level 2 itu ada di 14 kabupaten kota tuh di level 2. Level 2 di 14 kabupaten kota kecuali Pringsewu. Oke, kecuali Pringsewu. Ya, Pringsewu masih berada di level 3. Nah, pasti Mbak Fia pengen tanya kan, gimana ke level 1? Betul. Kejar vaksinasi. Ya, kita tidak akan mencapai ke level 1 jika vaksinasi kita masih di bawah 70%. Iya, pasti masyarakat juga berharap kapan sih Bunda kita zona hijau. Iya. Kalau hijau mungkin bisa. Bisa ya, ya, Bunda ya. Tapi kalau kita bicara level itu adalah hubungannya dengan vaksinasi. Oke. Ya, mudah-mudahan aja nanti kita bersama-sama kita seminggu lagi ada. Tapi setiap minggu tuh kami deg-degan Mbak Fia, karena kan akan dijudge nih, mau level apa, terus mau kalau level 2 minggu, tapi kalau yang namanya zona itu setiap minggu. Tapi alhamdulillah kita sudah 3 minggu bertahan di zona kuning, 15 kabupaten kota semua. 15 kabupaten kota, semua alhamdulillah ya Bunda di zona ya. kuning, berarti tingkat virulensinya itu rendah. Oke, Bunda, bagaimana upaya pemerintah sendiri ini Provinsi Lampung untuk menjaga agar Lampung tetap aman dari COVID-19? Ya, yang pasti kita harus jaga pintu masuk kita. Oke. Pintu masuk kita di Provinsi Lampung sangat banyak, ada 4 atau 5 ya Mbak. Itu di perbatasan itu kita harus ketat jaganya. Ya, nah terus yang kedua, tentu tugas kita semua ada pemerintah. Pemerintah tugasnya melakukan tes, tracing, treatment ya. Yang positif dilakukan isolasi yang kontak erat dengan yang positif harus dikarantina. Nah, masyarakat tugasnya apa? Masyarakat itu patuhi protokol kesehatan. Dia kan tadi sudah kita sampaikan sebagai agent of change, agent of control. Jadi masyarakat harus mematuhi itu, ya. Nah, selanjutnya ikhtiar kita dengan apa? Vaksinasi. Ya, ayo pemerintah harus bantu pemerintah untuk mencapai target vaksinasinya kelar sampai akhir tahun ini ya Bunda. Ada satu lagi, media. Nah, seperti yang saat ini sangat penting menurut saya. Masyarakat mungkin perlu mendapatkan informasi terkini tentang pandemi. Jadi terima kasih nih sama iNews sudah ngundang untuk memberi informasi. Terima kasih Bunda sudah hadir di studio kita. Pemirsa, herd immunity di Lampung tentu akan tercapai jika semua pihak termasuk masyarakat berperan mewujudkannya dengan cara segera melakukan vaksinasi dan tetap menaati protokol kesehatan. Baik pemirsa, tak terasa perbincangan kita berakhir sampai di sini. Terima kasih kepada Bunda Rehana selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang sudah bersedia hadir di studio iNews Lampung. Saya Fia Rahayu, mewakili kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.